warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa menjadi sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, kita manfaatkan momentum ini untuk menambah wawasan daripada keilmuan kita. Apakah dia nantinya mentadabburi beberapa ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarus salati ba'da shalah. Salah satu perbuatan, kata Nabi, yang dapat menghasilkan sebuah ibadah, melipat gandakan ibadah kita dan juga mengangkat derajat kita sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah selesai melaksanakan solat fardu, kata Nabi, seraya menunggu di dalam sebuah masjid sampai masuknya waktu solat Isya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ataupun sangat jarang sekali tertinggal ketika sholat maghrib usai, para sahabat itu tidak akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka bertahan di dalam masjid seraya ataupun sembari menunggu masuknya waktu sholat Isya. Terkadang Nabi menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa ayat kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu bentuk keistimewaan. Tidak dikaji di dalamnya apakah kita menambah wawasan ataupun tidaknya. Duduk manis saja, kata Rasulullah, sudah menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, ataupun contoh di dalam aspek kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita mulai dari kita tidur sampai tidur kembali, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan derajat daripada hadis ini setelah ditakhrij adalah sahih, ya, karena dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, dan yang menceritakan kembali adalah Imam Muslim di dalam sahihnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana konteks di dalam hadis ini seperti halnya yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi menyampaikan ataupun melemparkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Di dalam hadis ini tidak diceritakan kapan waktunya. Apa kata Rasulullah? Terkadang cara Nabi untuk menyampaikan sebuah hukum kepada sahabatnya, terkadang langsung menjelaskannya secara terperinci, terkadang melemparkan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan itu sudah diketahui oleh Nabi terlebih dahulu apa jawabannya.
Salah satu contoh adalah hadis yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini membahas terkait dengan apa yang telah ditanyakan oleh Bapak siapa yang kemarin tuh, berkaitan dengan ghibah. Maka apa kata Rasulullah? Atadaruna mal ghibah? Wahai sahabatku, kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Kebetulan Nabi belum pernah bercerita ini, belum pernah bercerita kepada sahabatnya sebelumnya. Ini adalah pertama sekali Nabi melontarkan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ghibah. Otomatis para sahabat ketika itu qalu, para sahabat menjawab daripada pertanyaan Nabi ini, Allahu wa rasulihi a'lam. Berarti Nabi dan juga Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ini salah satu bukti standaritas para sahabat, keilmuannya luar biasa. Ketika ada yang bertanya yang mana jawabannya tidak ia ketahui, langsung dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti jawaban yang lebih dahsyat itu adalah wallahu a'lam. Itu yang lebih dahsyat itu. Ya, ketika ada sebuah permasalahan kita tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya, kembalikan kepada Allah. Karena Allah adalah Maha mengetahui. Ya, Maha yang memiliki ilmu seperti itu. Begitu juga dengan para sahabat. Kalau kita dibandingkan Bapak Ibu dengan standaritas para sahabat itu bainas samai was sumur, antara langit dengan sumur. Sumur itu kan digali lagi bumi baru dapat airnya. Itu perbedaan daripada kualitas keilmuan ulama pada saat ini dibandingkan para sahabat dulu tuh. Maka di zaman para sahabat Bapak Ibu tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu mustalah hadis, tidak ada ilmu tafsir itu. Karena mereka langsung kepada intinya, apa yang disampaikan oleh Nabi langsung mereka ketahui itu. Kemudian munculnya ilmu tafsir itu di zaman tabi'in itu. Kenapa muncul daripada ilmu tafsir? Karena banyak ayat-ayat itu yang mana para masyarakat setempat sudah berangsur-angsur tidak paham tujuannya apa. Maka ulama-ulama tafsir mendefinisikan ataupun membuat sebuah konsentrasi ilmu pengetahuan yang dinamakan dengan ilmu tafsir. Berarti ilmu tafsir itu adalah wahana ataupun fasilitas untuk memudahkan kita memahami ayat Al-Quran. Nah, kalau para sahabat dulu tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan itu karena mereka sudah memahami dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Maka makna daripada bahasa Arab itu Bapak Ibu itu kaya dengan makna. Sedikit saja perbedaan harakatnya berarti pengertian dan juga definisinya berbeda. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau ghibah diambil dari kata ghaba. Ya, ghaba itu sesuatu yang tidak diketahui ataupun sesuatu yang tidak tampak. Ghaib. Maka ada istilah di dalam kasful qiyab ataupun di dalam instansi pendidikan, ada yang dinamakan dengan orang yang gaib, ada yang hadir. Berarti gaib itu tidak ada dia ada bentuknya tapi tidak hadir ketika itu. Ya, salah satu contoh orang tua kita yang bertanya pada malam ini gaib ya, seperti itu gaib ya. Tapi orangnya bukan berarti makhluk gaib, tidak. Gaib itu kan karena pada saat ini kita tidak melihatnya, maka wajar bangsa jin itu dinamakan dengan alam gaib ya, karena kita tidak bisa menerawang ke alam daripada gaib itu. Nah, kalau ada di antara kita yang bisa menerawang ke alam gaib, ini perlu dipertanyakan itu. Perlu dipertanyakan, berarti separuh daripada ruhnya itu jin semua tuh. Separuh daripada jasanya itu jin semua. Karena ada yang diistilahkan dengan istilah kalau di Indonesia itu indigo ya. Istilah indigo itu kan ada kelainan. Dalam artian kalau pemahaman kita di Indonesia itu adalah sebuah kelebihan. Itu anehnya kita di Indonesia. Sebuah kelebihan, padahal itu adalah sebuah kekurangan dan dinamakan dengan penyakit. Kenapa dia bisa menerawang sesuatu yang tidak nampak oleh orang banyak? Karena ruhnya di dalam tubuhnya itu sudah beranak pinak jin di situ. Maka yang membisikkan ke telinganya itu adalah jin yang ada di tubuhnya, apa yang ada di balik dinding sana. Seperti itu. Ya, seperti halnya di media-media ataupun disiarkan di Indonesia itu.
Kalau di Timur Tengah disiarkan itu, saya yakin satu orang pun nggak ada yang nonton itu. Tapi kalau di Indonesia luar biasa tuh, padat. Nah, karena sesuatu yang aneh dan menarik. Padahal itu adalah sebuah tipu daya daripada jin, karena mereka adalah makhluk gaib. Berarti ghibah itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Salah satu contoh ghibah, perkataan seseorang yang mana perkataan ini kita tidak dengar dan kita tidak ketahui apa inti daripada perkataannya, itu dinamakan dengan ghaib. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka seperti halnya yang ditanyakan oleh Rasulullah, atadaruna mal ghibah, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa definisi ataupun pengertian daripada ghibah itu? Maka apa kata para sahabat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui maksud dan tujuannya ya Rasulullah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala in kana fi afara'aita in kana fihi, maka apa kata Rasulullah? Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah, itu adalah definisi daripada ghibah. Zikruka, engkau menyebutkan sesuatu, bima fi akhaka bima yakrah, sesuatu yang ada di dalam tubuh daripada saudaramu, tapi itu adalah sesuatu yang ia benci. Apabila ia dengar sesuatu pembicaraan kita terkait dengan kehidupannya, maka pembicaraan itu dibenci oleh dia, berarti bahagian daripada ghibah. Tapi kalau kita menceritakan kebaikannya, otomatis dia tidak membenci. Ini berarti masalah ghibah itu diganti menjadi hadir, karena bapaknya sudah hadir. Tapi Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, definisi daripada ghibah itu adalah zikruka ma fi akhaka bima yakrah, sesuatu yang ia benci. Kalau sesuatu yang kita omongan ini tidak ia benci, tidak berdosa kita, tidak berdosa. Tapi ketika ia membenci cerita kita yang berkaitan dengan kehidupannya, yang berkaitan dengan sifat ataupun jasadnya, berkaitan dengan keluarganya, maka kita berdosa. Itu adalah potensi ibadah bagi orang yang digibahi. Bagi orang yang digibahi itu, maka terkadang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebuah hadisnya, ada seseorang itu kaget nanti di hari kiamat. Ya Allah, ini ibadah apa itu? Kok aku mendapatkan ibadah ini padahal aku tidak pernah melakukannya ketika hidup di dunia? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ada dua bentuk ibadah yang bisa dikirimkan kepada orang yang bersangkutan. Yang pertama adalah seorang anak yang membadalkan ibadah mengatasnamakan orang tuanya. Contoh, mungkin orang tua kita belum pernah menunaikan ibadah haji, meninggal dunia dia, kita selaku anak ada kelapangan rezeki, kemudian kita badalkan hajinya, maka sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk anak yang saleh itu. Walaupun kita belum pernah menunaikan ibadah haji, ya, boleh kita badalkan dengan syarat bukan kita sendiri yang langsung membadalkannya. Itu tidak boleh karena kita belum pernah menunaikan ibadah haji itu. Tapi kalau kita memberikan ataupun membiayai jasa seseorang untuk berangkat haji, itu diperbolehkan. Sekarang kurang lebih pembiayaannya Bapak Ibu dari 6 juta sampai 10 juta badal haji. Kalau ada kelapangan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, badalkanlah haji daripada orang tua kita. Nanti dihadapkan kepada Allah, ya fulan, ini adalah ibadah hajimu. Maka kaget si fulan ini, ya Allah, aku kan selama hidupku belum pernah menunaikan ibadah haji. Siapa yang mengirimkan ibadah haji ini? Maka apa kata Allah? Itu adalah upaya daripada anakmu yang saleh yang telah membadalkan daripada ibadahmu. Kemudian yang kedua, sekelompok orang yang kaget ini terkejut adalah orang yang sering digibahi itu. Orang yang sering digibahi, ya Allah, ini pahala apa itu? Belum pernah aku lakukan ketika di dunia. Apa kata Allah? Itu adalah, ya, itu adalah pahala yang diambil dari saudaramu ketika hidup di dunia sering menceritakan aibmu. Berarti sungguh beruntung orang yang diceritakan aibnya, dan sungguh merugi orang yang menceritakan aibnya. Tapi terkadang Pak, memang enak betul itu ketika bercerita tentang aib seseorang, apalagi seorang ibu tuh. Siapa yang memberikan bumbu-bumbu di dalam cerita itu? Kalau bukan syaitan. Itu syaitan, itu jin yang memberikan bumbu-bumbu terhadap cerita kita sehingga ditambah-tambahin itu.
berarti cerita itu menjadi hoax ataupun terkait dengan riba seseorang, terkait dengan aib seseorang. Maka ada yang dinamakan dengan jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jin ini juga berupaya bagaimana lisan kita untuk mengucapkan dan bercerita kepada seseorang terkait dengan aibnya. Maka apa kata Rasulullah? Salah satu yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka dikarenakan lisannya. Dan orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam api neraka dikarenakan dua, ya, lisanuhu wa farjuhu, lisannya dan kemaluannya. Itu yang paling banyak membuahkan dosa dibandingkan daripada jasad kita ataupun anggota tubuh kita yang lainnya. Nah, ini kenapa masuk api neraka? Karena lisannya, kata malaikat. Ini kenapa? Karena farasnya. Ini kenapa? Karena lisannya. Itu kebanyakan, mayoritas dikarenakan lisan dan juga kemaluannya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau di perkampungan, ini fakta nih Bapak Ibu, fakta terjadi karena banyak yang bercerita. Apa yang terjadi di perkampungan? Ketika seseorang meninggal dunia, kebetulan seseorang itu sangat pelit di dalam kehidupannya, bahkan pernah mengambil tanah orang lain. Itu tanah orang lain. Kalau di kampung itu sudah tenar bercerita itu, ketika meninggal si fulan ini enggak akan diterima tanah, dia itu enggak akan diterima tanah, pasti akan menjadi jadi-jadian, akan menjadi jadi-jadian, pocong, kuntilanak dan segala macam itu. Padahal Bapak Ibu ketika kita telusuri, tidak ada istilah jadi-jadian di dalam Islam. Itu hanya sebatas upaya orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi ataupun Nasrani untuk menakut-nakuti umat Islam. Salah satu contoh, orang Eropa, orang Amerika membuat sebuah film, yang mana film itu luar biasa takutnya, sehingga kita takut keluar kamar untuk masuk kamar mandi itu. Akhirnya bawa ember kamar itu, luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata diceritakan di dalam sebuah pandangan di kalangan para ulama-ulama, ada orang yang meninggal dunia. Memang betul ketika ia bercerita 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu menjelang maghrib, saya melihat di belakang rumah saya si fulan itu yang baru meninggal 1 pekan yang lalu ternyata jadi-jadian dia, jadi pocong. Ya, enggak bisa juga kita salahkan daripada pengakuannya. Terkadang betul apa yang ia lihat, tapi hanya sekilas saja. Sekilas tidak bisa menggambarkan bagaimana raut wajahnya persis. Tidak bisa. Ya, sehingga memotivasi kita untuk menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Pasti itu ia mendatangi tetangganya, fulan, 2 hari yang lalu saya di belakang rumah saya lihat si fulan yang baru meninggal sepekan yang lalu, ternyata dia tidak diterima tanah dia karena banyak dosanya. Kan seperti itu, lambat laun pahala kita dikurangi, diberikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Terus siapa yang mereka lihat? Itu adalah jelmaan jin yang bersusah payah untuk memasuki alam daripada manusia. Bagaimana caranya untuk mengurangi daripada ibadah kita? Mengurangi ibadah kita. Bukan hanya 1-2 orang yang bercerita, banyak orang yang bercerita. Apa kata dia? Demi Allah, kata dia, kita pernah menjumpai orang yang seperti itu. Demi Allah, saya melihat modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, baunya luar biasa, tapi ketika saya kedipkan matanya, kurang lebih beberapa detik setelah itu hilang. Itu kan bisa jadi usaha daripada jin gitu. Jin mana? Ada yang mengatakan dari kabilah ataupun suku jin qarin. Karena qarin itu kan pendamping yang mendampingi kita selama hidup, mulai ditiupkan ruh di alam rahim. Maka jin qarin itu sudah diutus oleh iblis. Wajar cara ngomong kita sudah bisa ia contoh, cara jalan kita sudah bisa ia contoh, cara berbicara kita juga sudah bisa ia contoh. Ketika kita berjalan, maka dicontoh oleh jin qarin ini, otomatis kita percaya bahwa sebulan ini adalah tidak diterima tanah. Itu adalah yang menyebabkan kita bercerita ke sana kemari bahwasanya sebulan itu tidak diterima tanah. Ya, maka di dalam Islam tidak ada istilah seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada istilah jadi-jadian itu, nggak ada tuh. Ya, tidak ada istilah orang yang tidak diterima tanah. Yang ada itu diterima tanah, tapi dihantam, dibawa belur oleh malaikat di dalam kubur. Nah, itu banyak cerita dikisahkan ataupun disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Tapi Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikruka ma fi akhaka bima yakrah, sesuatu yang kamu sebutkan yang ada di dalam tubuh daripada saudaramu, ketika ia mendengar daripada cerita itu ia membencinya, tidak menyukai daripada cerita itu yang dinamakan dengan ghibah. Maka ada sahabat yang ngeyel, dia kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma yaqulu faqad aqtaba." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata sahabat ini, bagaimana halnya apa yang kami ceritakan itu ada di dalam tubuhnya? Ada di dalam tubuhnya. Kami bilang si fulan ini seperti ini, memang betul seperti itu ya Rasulullah. Apakah itu termasuk bagian daripada ghibah juga? Ya, kami tidak berdusta, kata sahabat ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada yang kamu ceritakan kepada saudaramu, faqad tabtahu, maka kamu sudah termasuk bahagian daripada orang yang menggibahinya. Ya, kalau ada di dalam tubuhnya dinamakan dengan ghibah. Apabila apa yang kamu cerita tadi tidak ada di dalam kehidupannya, tidak ada di dalam dirinya, tidak ada di dalam anggota tubuhnya, maka engkau telah menimbulkan sebuah fitnah. Dan fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Berarti tidak ada dampak positifnya ketika kita bercerita terkait dengan orang lain yang mana cerita itu tidak ia sukai. Nah, kalau ia sukai cerita itu boleh kita sebarluaskan, tapi jangan ditambah-tambahin itu. Terkadang kan cerita itu biar lebih seru ditambah lagi bumbu-bumbunya, padahal tidak seperti itu. Realitanya kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana halnya? Apakah ada bentuk ghibah ini yang diperbolehkan di dalam agama Islam? Ini kan sebuah permasalahan itu. Terkadang segala sesuatunya kita definisikan sebagai ghibah, tidak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedikit banyaknya yang bernuansa ghibah hukumnya haram. Apakah dia besar apa yang kita ceritakan ataupun hanya sedikit saja di dalam kehidupannya, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikisahkan di dalam sebuah hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ini adalah istri yang paling percemburu tuh. Paling percemburu di antara istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menikah. Ya, menikah dari seorang janda yang diceraikan oleh Kinanah. Kinanah ini orang Yahudi dia. Ada yang mengatakan orang kafir. Kinanah ini menceraikan daripada istrinya, ataupun yang mana Kinanah ini ikut berperang melawan daripada tentara umat Islam, ketika itu dimenangkan oleh umat Islam. Maka apa yang ditinggalkan oleh umat atau kafir Quraisy ini dinamakan dengan ghanimah. Apakah dia berbentuk manusia atau berbentuk barang? Berarti salah satu tawanannya itu adalah Sofia. Sofia itu adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Sofia ini awalnya Nasrani, dia suaminya Kinana, berarti statusnya janda. Rata-rata istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah janda. Jangan kita berdalih sedangkan Nabi saja nih istrinya banyak. Ya sudah, kalau mau mencontoh cari janda, jangan cari anak gadis itu. Karena seluruh rata-rata istri daripada Rasulullah itu janda, yaitu Sofia. Sofia ini janda daripada Kinanah, yang mana sebelum masuk Islam Sofia ini pernah bercerita. Karena setelah masuk Islam ia bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu sebelum aku masuk ke dalam agama Islam," kata Sofia. Sofia ini diceritakan oleh ulama-ulama hadis, ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap Sofia. Terhadap istri yang lain Aisyah tidak cemburu, terkhusus kepada istri daripada Sofia ini, istri Rasulullah ini, Aisyah sangat cemburu luar biasa. Sampai-sampai diceritakan di dalam hadis ini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si Sofia itu," kata Aisyah, "orangnya kada wa kada wa kada." Dibeberkan. Maka di riwayat yang lain, "Innaha qasiratun," sesungguhnya si Sofia itu sangat pendek dia, kata Aisyah. Padahal yang memotivasi Aisyah bercerita seperti itu adalah dikarenakan kecemburuannya terhadap Sofia. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa kata Sofiyah, ya Rasulullah, dulu ketika aku berstatus sebagai istri Kinana, ketika itu aku bermimpi, yang mana di dalam mimpiku itu ada bulan purnama itu jatuh ke pangkuanku, kemudian aku terbangun dan mimpi itu aku ceritakan kepada suamiku. Nah, ini sebuah hukum lagi, tidak boleh diceritakan mimpi yang dapat menimbulkan permasalahan di tengah-tengah rumah tangga. Salah satu contoh, mungkin ada di antara kita yang bercerita ke istrinya, "Dek, tadi malam saya bercerita masa-masa SMA dulu," katanya. Kembali kepada masa SMA, yang mana yang aku dekatin itu adalah si fulana. Itu nggak boleh kita ceritakan sebuah permasalahan, karena muncul polemik di dalam rumah tangga. Jangan ceritakan itu, bahaya. Cukup kita saja yang menikmati itu, kesan-kesan yang sudah kita lewati itu, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Sofiyah ini bercerita kepada Kinana, "Wahai suamiku Kinana, tadi malam aku bermimpi bulan purnama yang sangat terang itu jatuh dari langit menimpa ataupun mengenai daripada pangkuanku," kata Sofiyah. Maka Kinana sudah bisa memberikan takbir daripada mimpi itu. Akhirnya Kinana marah. "Ini adalah dikarenakan engkau telah ataupun selalu memikirkan penguasa daripada Hijaz." Yang dimaksudkan oleh dia adalah Muhammad. Selalu kamu ceritakan tentang Muhammad, Ternyata Sofiyah ini sudah ada keinginannya bertemu dengan Rasulullah. Seandainya beliau itu masih gadis, beliau itu ridha untuk dijadikan sebagai istri Rasulullah. Maka diceritakan kepada Kinana. Nah, maka ketika itu Kinana marah. Sampai-sampai kata Sofiyah bercerita kepada Nabi, Kinana itu menampar daripada mukaku, masih ada bekas daripada tamparannya. Berarti tamparannya itu cukup keras itu. Bukan tamparan kasih sayang itu, ya. Karena tamparan kecemburuan. Maka ketika itu terjadi peperangan, akhirnya Kinana ini meninggal, mati dia. Ya, maka Sofiyah ini termasuk bagian daripada tawanan, kemudian datang perintah dari Allah, bukan langsung dari Rasulullah, datang perintah dari Allah, "Ya Muhammad," kata Allah, "itu Sofiyah adalah janda daripada Kinana, sesungguhnya sudah ada benih-benih keimanan di hatinya, selamatkan dia," kata Allah. Maka diselamatkan, ya, seperti itu. Berarti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah itu menikah dengan Sofiyah bukan dikarenakan keinginan ataupun hawa nafsunya, dikarenakan perintah dari Allah tuh, ya. Kalau mungkin seandainya kita ada mimpi seperti itu, otomatis langsung seperti itu, "Oh, ini datangnya dari Allah itu untuk menikahi si fulana," tidak. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Rasulullah menikahi daripada Sofiyah ini, karena orangnya sudah diceritakan oleh ulama-ulama daripada hadis ini, luar biasa, menawan, matanya berkaca-kaca seperti itu. Bukan karena menangis ya, nggak berkaca-kaca, tidak. Memang seperti itu realitanya. Sampai Aisyah menimbulkan kecemburuan. Salah satu bentuk kecemburuannya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah itu orangnya sangat pendek," kata dia. Padahal nggak pendek-pendek amat kan, seperti itu. Tidak terlalu pendek, tapi dikarenakan kecemburuannya, ia cari masalahnya apa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sesungguhnya itu sudah termasuk bahagian daripada ghibah. Seandainya omonganmu itu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "dicelupkan ke dalam air laut, maka air laut itu akan berubah secara keseluruhan." Maka dahsyatnya daripada bahaya ghibah seperti halnya yang dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipolakan oleh salah satu ulama daripada kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam An-Nawawi, disyarah oleh dia di dalam sebuah kitab yang ia karang. Apa kata Imam An-Nawawi? Kurang lebih ada 6 bentuk ghibah yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Berarti tidak semuanya ghibah itu dilarang. Ada ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, ketika seseorang itu terzalimi, ya, kita terzalimi oleh orang lain, apakah dia orang lain, apakah dia tetangga, apakah dia aparat, apakah dia pejabat atau yang lainnya, pokoknya kita terzalimi. Maka kita meminta keadilan, kita mendatangi jaksa ataupun hakim. Kalau di Indonesia kita datangi mereka, kita ceritakan, ya, kita ceritakan aib daripada orang yang menzalimi kita tadi, diperbolehkan
untuk pembelaan ke dalam diri kita. Sesungguhnya si fulan telah menceritakan ataupun telah menzalimiku seperti ini. Si fulan itu pencuri, yang mana si fulan itu sudah mengambil daripada tanahku, padahal belum ganti rugi itu tanah untuk membuat jalan tol. Ini contoh seperti itu, ya. Ini contohnya. Maka boleh ia meminta seperti itu, boleh meminta keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada penguasa yang bisa memberikan keadilan kepada mereka. Berarti boleh kita ceritakan aibnya untuk mencari dukungan daripada hak kita yang sudah diambil oleh dia. Itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa kata Imam An-Nawawi? Mengubah ya kemungkaran, yang mana kemungkaran itu untuk meminta kepada orang lain. Salah satu contoh mungkin ada yang pencuri segala macam, maka kita meminta bantuan dengan orang lain. Kemudian orang lain otomatis bertanya, emang kenapa dengan si fulan itu? Si fulan itu sudah mencuri di tengah malam, yang dicuri oleh dia adalah tetangga seperti ini. Berarti untuk mencari ataupun berikhtiar penjagaan di dalam masyarakat itu diperbolehkan untuk mengubah perilaku daripada kemungkaran tadi. Itu diperbolehkan. Si fulan itu pencuri, sehingga masyarakat tahu bahwasanya si fulan ini pencuri, otomatis mereka bisa jadi berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Ketika lewat si fulan di halaman rumahnya, oh itu pencuri itu, berarti sudah mencari-cari apa yang hendak ia ambil. Itu kan antisipasi. Dan bagaimana caranya untuk mengubah daripada karakter ataupun kemungkaran dia, itu diperbolehkan karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Kedua, kemudian yang ketiga adalah istifta, meminta fatwa kepada seseorang. Pernah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna imraati la taghuddu yadul labis. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku ini pernah disentuh oleh orang lain, diusap oleh orang lain, tapi dia tidak marah. Dia tidak marah. Ya sudah disentuh oleh orang lain yang bukan haknya ataupun yang tidak dihalalkan untuknya. Mengadu sahabat ini kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Otomatis kan suami ini menceritakan aib daripada istrinya yang sudah bersentuhan dan juga mungkin mesra-mesraan dengan orang lain. Mengadu dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan fatwa kepadaku apa yang hendak aku lakukan terhadap istriku ini. Maka apa kata Rasulullah? Talliquha, ceraikan dia. Ceraikan istrimu ini, kata Rasulullah. Maka apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah, aku sangat mencintainya. Nah ini berarti salahmu, kata sahabat. Sudah seperti itu perbuatannya, ternyata kamu tidak sampai hati untuk menceraikannya, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Itu adalah rumah tanggamu, kata Rasulullah. Kalau memang kamu sungguh mencintai daripada istrimu ini, nasihati dia. Ya, berikan pemahaman agama untuk dia. Sesungguhnya itu adalah dilarang di dalam agama Islam. Itu kan dinamakan dengan istifta, meminta fatwa kepada seseorang. Contoh, mungkin kita ada masalah di dalam rumah tangga, kemudian kita mendatangi seseorang untuk meminta fatwa. Yang dinamakan dengan minta fatwa itu adalah orang yang lebih paham agama dibandingkan kita. Jangan kita meminta fatwa kepada orang yang jarang sholat. Itu masalah. Bukan mencari solusi dia itu. Bukan mencari solusi, bisa jadi masalahnya tambah besar. Oh memang kalau perempuan itu seperti itu, kata dia, kan tidak mencari solusi. Padahal kita mencari seseorang yang bisa memberikan solusi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan istifta. 3. Kemudian yang keempat, ada kebiasaan di masyarakat, uruf namanya, kebiasaan di masyarakat bahwasanya si fulan ini, mohon maaf, yang mana beliau itu belum diberikan Allah penglihatan untuk dia, berarti dalam tanda kutip buta, ya, sehingga banyak orang yang mengistilahkan kepada diri dia itu adalah buta. Maka ketika kita bercerita kepada orang lain, ternyata mungkin namanya Ahmad, dan Ahmad di masyarakat itu namanya 4. Ini salah satu contoh logikanya. Ketika kita bercerita si Ahmad itu seperti ini, maka otomatis yang lain bertanya, si Ahmad yang mana? Kan kata dia, maka kita jelaskan si Ahmad yang buta itu. Kan seperti itu. Itu kan untuk penjelasan daripada keumuman bahasa yang kita berikan kepada orang lain. Maka itu tidak termasuk bahagian daripada ghibah. Ataupun mungkin ada saudara kita yang sering membawa yang sering membawa monyet untuk mengambil kelapa.
Maka ketika ditanya siapa si fulan itu, si fulan itu adalah yang punya monyet. Ya, terkadang yang punyanya itu hilang, si fulan itu monyet, kan seperti itu. Ya, itu kebiasaan di masyarakat. Itu tidak termasuk bagian daripada aib. Ada seorang bapak membawa monyetnya, kemudian ada yang memanggil, yang ia panggil bukan orangnya. Apa kata dia? Monyet, ini kelapa mau diambil. Itu sudah bahasa yang uruf, sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat dan tidak termasuk bagian daripada ghibah. Tapi kalau memang ada panggilan yang lebih bagus daripada itu, kita carilah mana yang lebih bagus. Tapi seandainya kita sebutkan dia yang mana si buta itu ataupun yang kakinya pincang segala macam, tidak termasuk dosa, karena itu kan untuk penjelasan daripada seseorang yang belum mengetahui siapa orang yang bersangkutan ini, kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah yang mana mengingatkan kaum muslimin dari kekurangan ataupun sebagai nasihat untuk mereka. Ini berkaitan dengan pemimpin. Ya, salah satu contoh mungkin pemimpin ini sering berdusta. Memang fakta dustanya ataupun berjanji yang mana janjinya tak satu pun yang ditunaikan oleh dia. Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, ternyata akhir daripada kekuasaannya tidak ada yang terrealisasikan. Maka hal yang seperti ini untuk mengantisipasi umat Islam, boleh kita ceritakan bahwanya si fulan ini tidak baik, dikarenakan banyak janji-janjinya seperti ini tidak ada yang ditunaikan, hanya dusta belaka. Maka kedepannya jangan kita pilih. Bukan termasuk bagian daripada ghibah. Ya, kita tidak sebut nama. Kalau sebut nama jadi apa namanya, kampanye, kan seperti itu, Pak Ustaz. Kita tidak sebut nama. Ini salah satu misal. Itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Karena dimisalkan dulu juga ada kekuasaan, ada kedudukan, maka diceritakan aib terhadap apa yang dilakukan oleh yang menjabat sebagai kekuasaan tadi, seorang raja itu diceritakan oleh masyarakat setempat, ternyata raja itu seperti ini, seperti itu. Itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam, dan juga boleh kita bagikan kepada orang lain agar ia tahu orang ini siapa, kan seperti itu. Karena segala sesuatu harus ditimbang maslahat dengan mafsadatnya, mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak maslahatnya itu diperbolehkan dan tidak mengarah kepada keuntungan pribadinya. Tidak mengarah kepada keuntungan pribadi. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan 6 poin penting yang diperbolehkan untuk menceritakan aib orang lain. Seperti itu. Tapi wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ustaz Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ada 3 kelompok dalam Quran yang begitu kafirun, munafikun, fasikun. Kafir jelas ada 2 yang kita tahu. Kafir yang benar kafir, luar Islam, kedua kafir dalam hati ingkar, mengingkari semua perintah Allah. Kalau munafikun sudah pasti yang kedua, fasikun ini yang ingin kafir yang ingkar, karena ingkar dia mesti ingkar. Fasiknya apa bedanya? Fasiknya bukan tadi dia terlena dengan, dia tahu itu salah, tidak buat. Jadi gimana membedakan antara yang kafir ingkar ini dengan fasik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 poin penting yang dimuat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah golongan orang-orang kafir, itu adalah orang yang merugi. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang munafik, ya, dan juga munafik ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ciri-cirinya seperti apa. Dan yang ketiga adalah fasik. Kalau kafir kita sudah jelas definisinya seperti apa. Kemudian otomatis orang-orang kafir ini tergolong orang-orang yang merugi, karena di akhir daripada hayatnya tidak akan bersyahadat itu, karena yang dinamakan dengan kafir itu, kecuali dia semasa hidupnya ia mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam, ia tinggalkan kekufuran ataupun kekafirannya. Kemudian yang kedua, munafik ini adalah sebuah penyakit itu. Ini lebih berbahaya, bermuka dua dia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lebih berbahaya sekelompok orang munafik dibandingkan sekelompok orang kafir.
Kalau orang kafir sudah jelas warnanya warna apa. Tapi kalau munafik ini warnanya abu-abu tuh. Ini sering pernah terjadi ketika peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik ya perang Badar, terkhusus perang Uhud. Ini banyak sekelompok orang yang mana mereka itu adalah golongan orang-orang munafik, dan mereka ini sudah dicap oleh Rasulullah SAW adalah sekelompok orang yang merugi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fasik. Siapa sebenarnya yang dinobatkan sebagai ataupun yang menyandang nama istilah daripada fasik? Fasik itu artinya pembelah. Dalam artian fasik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang wajib untuknya sudah ia ketahui tapi ia tidak lakukan. Berarti lebih rendah, ya, tidak terlalu parah seperti halnya munafik dengan orang-orang kafir. Maka orang yang meninggalkan sholat dinamakan dengan orang fasik, dinamakan dengan fasik gitu. Bukan sampai derajatnya kafir. Nah, disinilah terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Ulama yang lebih dahsyatnya mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Karena pembeda antara umat Islam dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah, seorang muslim dia tidak sholat, apa bedanya dengan kafir? Maka mereka itu kafir, tak ada cerita. Ya, berarti lebih keras dia. Kemudian mayoritas di kalangan para ulama, orang yang tidak sholat ataupun meninggalkan sholat itu tidak sampai derajatnya kafir, tapi hanya sebatas fasik. Berarti fasik itu lebih rendah dia, ya, tidak terlalu parah seperti halnya kafir dan juga munafik, ya, tidak terlalu parah. Dan orang-orang fasik ini tidak terhitung seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada orang yang meninggal dunia disolatkan oleh kurang lebih daripada arba'una rajulan, 40 orang menyolatkan si fulan, maka apa yang didoakan oleh imamnya dikabulkan oleh Allah. Berarti kita pastikan yang menyolatkan jenazah itu kalau bisa lebih daripada 40 orang. Kalau memang tidak sampai 40 orang, jadikan safnya ganjil itu, minimal 3 kata Rasulullah. Kalau bisa 7 saf. Apa penyebabnya? Yang mana di antara 40 orang itu jangan ada orang yang munafik dan jangan ada orang yang fasik. Ya, berarti fasik ini kita lihat betul. Terkadang Bapak Ibu, ini yang miris kita lihat itu. Ada orang yang meninggal dunia pada hari Jumat. Ada orang yang meninggal dunia pada hari Jumat. Ketika sholat Jumatnya, jenazahnya sudah ditaruh di belakang. Keluarga daripada yang meninggal dunia ini mereka tidak ikut sholat Jumat, ikutnya sholat jenazah saja. Kan aneh seperti itu. Begitu juga dengan sholat zuhur. Kebanyakan sholat zuhur, ya, ketika sholat zuhur berjamaah mereka masih nongkrong di sekitar daripada ambulan itu sambil ngisah, sambil merokok segala macam, ya, apa namanya, ngobrol-ngobrol gitulah sembari menunggu waktu selesai sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur barulah mereka masuk ikut mensolatkannya. Maka apa kata Rasulullah? Mereka itu tidak dihitung itu. Ada atau tidaknya nggak ngaruh. Ya, ada atau tidaknya tidak ngaruh. Nah, kalau bisa mensolatkan jenazah itu jangan tergolong orang-orang fasik. Nah, salah satu kerugian daripada orang fasik tadi tidak terhitung dia. Ada atau tidaknya sama saja, nggak ngaruh dia itu, kan seperti itu. Nah, nggak perlu absen, ada atau tidaknya nggak perlu diceklis di situ, kan seperti itu, karena tidak pengaruh. Ini bahayanya daripada orang fasik. Tapi lebih kerasnya kafir, kemudian munafik, dan munafik ini terkadang posisinya di atas kafir, bahayanya. Dan yang paling bawah ini fasik, dan orang fasik ini kemungkinan hilang daripada status fasiknya. Kapan hilangnya status fasiknya? Ketika ia sudah bertaubat kepada Allah, kemudian ia menyesali daripada apa yang ia lakukan sebelumnya dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya, maka hilang dengan sendirinya sifat daripada ataupun penamaan fasik itu. Kalau kafir dengan munafik itu susah sekali kata Rasulullah. Sudah sekali, karena sudah mendarah daging. Kemunafikannya itu sudah mendarah daging. Seperti itu. Taib wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sholat Isya kayaknya sudah masuk Pak Buya. Ya, silakan Pak Buya. Saya ada baca hadis. Jadi dalam hadis itu apabila orang salat, orang ketika baca Al-Quran, apabila ada orang salat, maka dengarkanlah suara dan perilaku orang salat. Apabila ada orang baca Al-Quran, kalian berbicara agama atau
lima waktu kita, mana lebih afdal kita dengan zikir surat, zikir atau muadzin, karena secara salat itu kan putus antara imam dengan jemaah. Mana lebih afdal kita tuh zikirnya dengan doanya daripada zihar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini terkait dengan masalah zikir sir, ya dipelankan dan dikeraskan, begitu juga dengan baca Quran. Berarti ini pembahasannya itu satu bab ini. Ya, kurang lebih mungkin dengan seperti itu. Ketika dihadapkan mana yang lebih baik, ya zikir pelan atau zikir keras, yang lebih baik itu adalah zikir yang bisa menenteramkan hati kita. Terkadang ada orang itu Pak, zikir itu harus kuat baru tentram hatinya. Ada, sampai terkadang ada orang yang membacakan zikir ataupun yang lainnya mungkin dari golongan-golongan sufi itu, dikarenakan menikmati daripada zikir itu, pindah dari tempat duduknya sampai berdiri. Kalau zikir sendiri tak apa-apa. Ya. Kalau zikir sendiri tak apa-apa. Tapi kalau orang lagi salat, ada orang masuk, orangnya dia zikir buat kamu dia boleh. Ya. Karena antara orang yang berzikir dengan orang yang salat. Ya. Dengan hadis tadi apakah hadis terakhir terkait? Kita cerita sedikit. Ya, dulu di zaman Rasulullah SAW, cara untuk mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana tata cara berzikir sesuai dengan urutan-urutannya setelah sholat. Nabi tidak pelan. Seandainya Nabi pelan berzikir setelah sholat itu, otomatis para sahabat tidak hafal itu. Tidak hafal. Kemudian ada seorang sahabat, ini ceritakan di dalam sebuah hadis itu. Seorang sahabat itu, beliau itu tahu bahwasanya dia ini sudah terlambat untuk menunaikan ibadah sholat. Bagaimana caranya? Dikarenakan Nabi sudah membacakan istighfar dengan suara yang kuat. Ya, apalagi dulu belum ada pengeras suara, Bapak Ibu. Belum ada pengeras suara dulu. Sahabat itu lagi berjalan di pinggir masjid, tapi sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi di depan. Berarti Rasulullah SAW ketika itu berzikir dengan mengeraskan suaranya. Tapi setelah para sahabat ketika itu sudah memahami tata cara berzikir seperti apa, urutannya seperti apa, keesokan harinya Nabi berzikir mempelankan suaranya, karena sudah mengajarkan kepada para sahabatnya seperti itu. Ya, tapi ketika ada orang yang sholat, ini kan terjadi khilafiyah ya. Mungkin di lain waktu akan kita bahas secara terperinci ya, Pak Buya, berhubungan dengan hadis yang Pak Buya sebutkan tadi. Kemudian asal muasal zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan sampai pada saat ini kenapa masih ada orang yang berzikir bersama? Ya, dari mana dasarnya? Kan seperti itu. Ini perlu kita dudukkan sehingga tidak mempolakan ataupun menyimpulkan pemahaman yang lain itu salah. Ya, pemahaman kita lah yang betul, tidak. Kita harus mengetahui seluk-beluknya seperti apa dan maksud tujuannya seperti apa. Dan salah satu pendapat Imam As-Syafi'i mengatakan zikir itu dikuatkan berjamaah litta'lim, untuk pembelajaran bagi orang yang belum hafal zikirnya. Seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang paling dasar. Nah, Allah a'lam bishawab, insyaallah di waktu akan kita. Tayyib, naqtatim bi qiraatil hamd. Apakah memang tadi ya, insyaallah. Ya, nanti saya catat di sini Pak Buya ya. Nah, apakah qada itu 1 bulan? Iya. Apakah Nabi cuma untuk dalam satu oh iya. Saya tulis Pak Buya ya. Ya, saya tulis ini ya.